Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani minggu ini. Balik lagi dengan saya Hana Septiani Dinila di BBM, Bincang-Bincang Bermanfaat. Hari ini saya tidak sendiri, ada Elsa Fitriani dan Linda yang akan menemani saya membahas topik kali ini. Elsa dan Linda, boleh sapa dulu teman-teman online yang sedang menonton kita. Halo semuanya, saya Elsa Fitriani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda. Oke teman-teman, hari ini kami akan berbincang-bincang mengenai salah satu model pembelajaran terpadu. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja kita mulai. Model yang diperkenalkan oleh Fogarty. Salah satu dari model tersebut adalah model nested. Linda, boleh kamu tolong jelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud model nested itu? Ya, Hana, boleh. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian model nested. Menurut Fogarty 2010 mengatakan bahwa pembelajaran terpadu tipe nested atau sarang adalah pengintegrasian kurikulum di dalam satu disiplin ilmu, secara khusus meletakkan pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten. Keterampilan-keterampilan belajar meliputi yang pertama ada keterampilan berpikir, yang kedua keterampilan sosial, dan yang ketiga ada keterampilan mengorganisasi. Target utama model nested adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan juga keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan juga komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran terpadu tipe nested ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa keterampilan belajar yang ingin dilatih kepada siswa pada satu bidang studi untuk mencapai isi konten dalam mata pelajaran. Nah, itu dari pengertian model nested. Lalu, tujuan dari model nested itu apa sih? Nah, jadi seperti ini teman-teman tujuan dari model pembelajaran nested atau sarang, yaitu mengutamakan peserta didik dalam keterampilan berpikir, keterampilan sosial, serta keterampilan mengorganisir. Keterampilan-keterampilan tersebut dipadukan dalam satu mata pelajaran, sehingga nantinya pembelajaran akan menjadi lebih berkembang dan diperkaya dengan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Oh iya, tapi biasanya dalam model pembelajaran itu kan ada kekurangan dan kelebihannya kan ya? Iya, tentu ada, karena model pembelajaran ini juga tidak luput dari kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah dalam hal perencanaan. Ketika kita merencanakannya dengan tidak cermat atau tergesa-gesa, maka penggabungan materi serta keterampilan akan mengacaukan pola pikir peserta didik, sehingga tujuan awal yaitu penekanan materi akan bergeser prioritasnya pada keterampilan. Selain kekurangan, model ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, guru dapat memadukan beberapa keterampilan dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat berkembang dengan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, serta ide lain yang dapat ditemukan. Dan yang keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu waktu, sehingga tidak perlu penambahan waktu, dan guru dapat memadukan kurikulum secara lebih luas. Pengertian udah, tujuan juga udah, kekurangan dan kelebihannya juga udah. Pasti teman-teman online mau tahu nih gimana cara penerapan serta langkah-langkah model nested. Nah, kalau dalam pembelajaran, bagaimana nih penerapan model nested? Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya ya. Model nested ini dapat digunakan ketika seorang guru ingin melatih keterampilan di dalam pembelajaran. Dalam penerapan model nested ini, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran. Lalu, jenis keterampilan yang ingin dipadukan. Keterampilan-keterampilan yang ingin dilatihkan, yaitu dapat meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir.
Jadi, pada model nested ini yang ditekankan tidak hanya pada kontennya saja, tetapi pada keterampilannya juga. Setelah hal itu dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran. Pada dasarnya, langkah-langkah model pembelajaran nested mengikuti pembelajaran terpadu yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pertama, tahap perencanaan, yaitu guru menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Setelah itu, memilih kajian materi, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian menentukan subketerampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai ada 3, thinking skill, social skill, and organizing skill. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator, lalu menentukan langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, guru hendaknya tidak menjadi single aktor, tetapi menjadi fasilitator yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar mandiri. Kemudian, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. Guru juga perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Dari langkah-langkah tadi, saya akan memberi contoh dari model nested ini. Misalkan, saya akan mengambil dari mata pelajaran matematika dengan konten pengolahan data. Kemudian, saya memadukan jenis keterampilan dari keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Dalam keterampilan berpikir ini, yaitu mengelompokkan. Pada social skill-nya atau keterampilan sosialnya, yaitu pencarian konsensus. Lalu, pada keterampilan mengorganisir, adalah membuat diagram atau bagan. Sehingga pada pelaksanaannya, misalkan pada konten pengolahan data, guru meminta siswa untuk menuliskan data berat badan teman-teman di kelasnya. Kemudian, pada keterampilan sosial, siswa diarahkan untuk melakukan keterampilan pencarian konsensus dari data-data yang telah diperoleh. Setelah itu, pada keterampilan organizing skill-nya, siswa diminta untuk membuat bagan atau diagram batang yang merupakan hasil keseluruhan dari berat badan teman-temannya yang telah didata. Sehingga pada akhirnya, siswa dapat mengelompokkan siswa yang memiliki berat badan 20 kg, 25 kg, dan seterusnya. Dengan itu dapat diketahui mana berat tertinggi dan mana berat terendah. Jadi seperti itu, secara terpadu, di mana terdapat keterampilan belajar yang dikaitkan pada satu konten materi dalam satu mata pelajaran. Wah, seru sekali ya bincang-bincang kita kali ini, jadi menambah pengetahuan kita bertiga dan juga teman online semuanya. Pastinya dong, dan dapat kami simpulkan bahwa model pembelajaran nested ini merupakan bidang studi yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan juga keterampilan mengorganisasi atau integrasi suatu pelajaran guna memperkaya segala hal yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran supaya lebih kreatif lagi dalam melakukan pembelajaran. Nah, tadi itu kita sudah membahas seputar model pembelajaran nested dari mulai pengertian hingga penerapan. Buat teman-teman online yang masih penasaran dan ingin tahu lebih jelas mengenai model pembelajaran nested, bagaimana diterapkannya, bisa nonton video kita selanjutnya. Linknya akan kita taruh di description box. Sekian bincang-bincang kami hari ini. Untuk teman-teman yang mau ngasih pendapatnya, boleh juga ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notification-nya supaya teman-teman tahu nih kalau misalkan kita bakalan upload video-video. Sampai jumpa.